Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan dan anak yang saya cintai, anak-anakku yang soleh dan solehan semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama bab yang ke-9, belajar surah Al-Zalzalah. Pada konsep yang akan kita pelajari tentang surah Al-Zalzalah, yang pertama kita akan membaca dan mengamati secara itu masalah spiritual, menerima bahwa surah Al-Zalzalah sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, mampu membaca dan melafalkan surat Al-Zalzalah. Selain itu juga diharapkan anak-anakku bisa menganalisa, merefleksi, yaitu melakukan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan anak juga bisa mampu memahami arti dan kandungan, yaitu memahami arti dan isi kandungan surah Al-Zalzalah, dan diharapkan anak-anak semuanya itu bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu terambil menghafalkan surah Al-Zalzalah, terambil menjelaskan kandungan surah Al-Zalzalah, terambil menulis ayat-ayat surah Al-Zalzalah. Nah, ini dalam prakteknya sehari-hari anak-anak bisa membaca dalam sholat, setiap sholatnya, baik itu sholat wajib atau sholat sunnah, bisa mempraktekannya. Baiklah anak-anakku, untuk lebih singkatnya mari kita belajar bersama tentang surah Al-Zalzalah. Nah, sebelum kita pelajarinya, ini ada gambar tentang bencana alam yang terjadi selama 2021 ini. Di awal tahun 2021 ini banyak terjadi bencana alam di tanah air kita, di Indonesia. Makanya ini sangat tepat sekali dengan isi kandungan surah Al-Zalzalah. Bencana alam yang terjadi diantaranya, anak-anakku bisa melihat ini gambar, atau anak-anak mungkin sering melihat berita yang ada di televisi, ya. Yang pertama, adanya bencana alam berupa gempa bumi di Sulawesi Barat, adanya tanah longsor di mana-mana daerah, ya, di Bandung, di Bogor, dan mungkin daerah yang lain. Ada lagi banjir yang melanda sebagian. Terus ada lagi yang lebih ngeri lagi, itu adalah gunung api yang meletus, dan mungkin masih ada bencana alam yang lain. Nah, tentunya semuanya ini bukan kehendak manusia, semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terjadi gempa bumi, kenapa terjadi tanah longsor, kenapa terjadi banjir, kenapa terjadi gunung api yang meletus, semuanya ini adalah kehendak Allah. Mungkin di balik semuanya itu adalah hikmah yang bisa kita ambil pelajaran. Nah, kita tentunya ada hubungannya dengan kalimat Allah, yaitu isi kandungan dari surat Al-Zalzalah. Nah, sebelum kita memahami lebih lanjut, lebih banyak kita baca dulu. Coba dengarkan, anak-anakku mungkin bisa menirukan yang sudah hafal, atau yang belum hafal, anak-anakku harapkan bisa menghafalkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zilzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu asandal yurau a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nah, itu tadi bacaan surat Al-Zalzalah. Nah, anak-anakku sering bacalah surat Al-Zalzalah ini
yang mana kalau kita membaca itu dianjurkan untuk membaca dulu sebelum kita membaca suratnya, yaitu membaca doa ta'awud, baca basmalah, baru kita membaca surat yang mau kita baca. Nah, keuntungan kalau kita membaca Al-Quran walaupun belum tahu artinya, yang kita baca itu tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pahalanya itu bukan kok satu ayat satu pahala, enggak, tapi setiap huruf yang kita baca itu satu pahala. Berarti anak-anak bayangkan berapa huruf yang kita baca apabila kita membaca surat Al-Zalzalah yang jumlahnya ada 8 ayat ini. Nah, anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, setelah kita membaca surat Az-Zalzalah, nah yang B, kita akan memahami arti surat Az-Zalzalah. Jadi tidak hanya baca saja, walaupun baca juga dapat pahala, tapi alangkah lebih banyak kalau kita bisa memahami arti surat Az-Zalzalah. Ayo kita baca arti dari surat Az-Zalzalah bersama-sama. Coba cermati dan pahami arti surat Az-Zalzalah di bawah ini. Yang pertama, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Yang tiga, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Yang keempat, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Yang kelima, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu padanya. Yang keenam, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan sesuai perbuatannya. Yang ketujuh, maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan yang kedelapan, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya juga. Demikian anak-anakku arti dari surat Az-Zalzalah. Itu kalian ulang-ulangi terus apa isi arti dari surat Az-Zalzalah. Nah, anakku, setelah kita memahami atau mengerti arti surat Az-Zalzalah secara lengkap, alangkah baiknya kita juga belajar untuk menerjemahkan ayat per ayat dari surat Az-Zalzalah supaya kita bisa memahami isinya dengan lebih mudah. Nah, kita bisa menghafalkan juga dari dengan mufrodat seperti yang di bawah ini. Idza zulzilati itu artinya apabila diguncangkan. Apa yang diguncangkan? Ardu, bumi. Wa akhrajati, dan mengeluarkan. Asqalaha, beban-beban berat yang dikandungnya. Waqala, bertanya. Al insanu itu artinya manusia. Malaha, apa yang terjadi. Yauma idin itu artinya pada hari itu. Tuhaddisu artinya menyampaikan. Akhbaroha artinya beritanya. Bi anna, dengan sesungguhnya, sesungguhnya Rabbaka, Tuhanmu. Auhalaha artinya telah memerintahkan. Ya senduru manusia keluar dari kuburnya. Astatan itu berkelompok-kelompok. Liyurau itu untuk diperlihatkan. A'malahum, semua perbuatannya. Faman, maka barang siapa ya'mal, mengerjakan kebaikan, miskolan, seberat, khairon, kebaikan, sarron, kejahatan, yarahu, balasannya. Ini adalah arti dari per mufrodat. Anak-anak berkali-kali dia ulang, dibaca, dihafalkan biar lebih paham dan lebih mengerti apa isinya dari surat Az-Zalzalah. Nah, yang C, coba sebagai untuk latihan, anak-anakku bisa berlatih menulis surat Az-Zalzalah dalam buku. Bisa mungkin buka tutup buku atau mungkin cara ditutup, kemudian nulis agar lebih mengetahui kemampuannya atau melengkapi. Ini juga bisa. Ini anak-anakku bisa tulis di buku tulis dengan baik. Terus dilengkapi kekurangannya diisi dengan mengisi titik-titik yang kosong ini.
Nomor 1, iza zulzilati titik-titik zulzalaha, titik-titik itu kamu isi apa. Ayat yang kedua, wa titik-titik ardu titik-titik lagi. Ayat yang ketiga, wa sekolah titik-titik malaha. Ayat yang keempat, titik tuhaddisu akbaroha. Ayat yang kelima, bi anna rabbaka titik-titik. Ayat yang keenam, yauma idin titik-titik annasu astatan titik-titik a'malahum. Ayat yang ketujuh yaitu titik-titik ya'malu titik-titik lagi dzarratin khairan yarah. Ayat yang terakhir, wa man titik-titik misqala dzarratin titik-titik yarahu. Nah, ini anak-anak bisa berlatih untuk mengasah kemampuan anak-anak, atau mungkin anak-anak bisa membaca dulu dengan seksama dalam buku yang kalian punya di rumah, dalam Al-Quran juga bisa. Setelah itu kalian tutup bukunya, kalian nulis biar lebih hafal. Demikian anak-anakku, semoga video kali ini bisa bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.